Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di video kali ini, kita akan membahas industri barang mewah dari kulit hewan. Di dunia mode dan barang mewah, kulit hewan telah lama dianggap sebagai simbol status dan kemewahan. Digunakan dalam produk-produk seperti tas, sepatu, jaket, dan aksesori lainnya. Namun, di balik keindahannya, terdapat berbagai kontroversi mengenai produksi dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan hewan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kulit hewan diolah menjadi barang mewah, serta tantangan dan dampak etis yang muncul seiring dengan permintaan yang terus meningkat di pasar global. Mari kita lihat lebih dalam proses yang berlangsung di balik kemewahan ini, dan apa yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih produk yang kita konsumsi. Kulit ular piton. Industri kulit piton di Vietnam merupakan bagian penting dari perdagangan kulit hewan global, yang menyuplai permintaan pasar mode di Eropa dan Amerika Serikat. Piton sering diternakan di fasilitas lokal, tetapi laporan menunjukkan bahwa banyak ular juga ditangkap dari alam liar, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan populasi mereka. Selain itu, proses pembudidayaan sering dikritik karena kondisi peternakan yang tidak transparan. Meskipun ada klaim bahwa ular ditangani secara etis, seperti menguliti ular hidup-hidup yang melanggar standar kesejahteraan hewan. Sementara petani lokal yang menyediakan ular mendapatkan penghasilan tambahan dari industri ini, keuntungan yang jauh lebih besar jatuh ke tangan eksportir besar dan perancang mode internasional. Kesenjangan ini menunjukkan ketidakadilan ekonomi, karena masyarakat lokal sering tidak mendapat manfaat sepadan dengan risiko ekosistem dan kesejahteraan hewan yang mereka hadapi. Selain itu, meskipun perdagangan ini diawasi melalui regulasi internasional seperti CITES, pelanggaran terhadap aturan sering terjadi, dengan sejumlah besar kulit ular diperdagangkan secara ilegal atau melalui jalur gelap yang merusak ekosistem dan memperburuk citra industri. Kulit buaya. Industri kulit buaya di Vietnam telah menjadi bagian integral dari pasar global, terutama dalam memenuhi permintaan barang mewah seperti tas, sepatu, dan aksesori. Sebagian besar buaya dibesarkan di peternakan khusus, yang diklaim menyediakan lingkungan terkontrol untuk memenuhi standar konservasi dan keberlanjutan. Namun, laporan menunjukkan adanya masalah etika terkait kesejahteraan hewan. Peta, misalnya, mengungkapkan kondisi peternakan di Vietnam yang menunjukkan buaya dipelihara di ruang sempit dan tidak memadai, seringkali menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi hewan tersebut. Kritik ini telah memicu perdebatan tentang standar industri dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan mewah yang menggunakan bahan ini. Di sisi lain, beberapa pihak menyebut bahwa peternakan buaya dapat mendukung pelestarian spesies melalui pengelolaan berkelanjutan. Organisasi seperti CITES mengatur perdagangan spesies eksotik untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Namun, kontrol terhadap perdagangan liar masih menjadi tantangan, dengan dugaan bahwa jumlah buaya liar yang diburu melebihi kuota resmi. Meski perusahaan seperti LVMH mengklaim menerapkan standar tinggi untuk keberlanjutan dan kesejahteraan hewan, skeptisisme tetap ada tentang implementasinya di lapangan. Situasi ini menyoroti perlunya transparansi lebih besar dan penegakan regulasi untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan hewan. Peternak kuda. Produksi daging kuda secara global mencapai sekitar 1,75 miliar pon pada tahun 2018, dengan Asia menjadi pemimpin utama dalam jumlah kuda yang disembelih dan daging yang dihasilkan. Produksi ini melibatkan lebih dari 5 juta kuda, dengan mayoritas berasal dari Asia dan Amerika. Dalam industri ini, aspek keberlanjutan dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Misalnya, negara seperti Kanada dan Australia menerapkan regulasi ketat yang mencakup kesejahteraan hewan selama transportasi dan pemrosesan, serta memastikan riwayat medis kuda yang akan disembelih tercatat dengan baik. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi daging oleh bahan kimia atau obat-obatan yang tidak aman untuk konsumsi manusia. Namun, industri daging kuda menghadapi tantangan signifikan, termasuk kecaman dari aktivis hak-hak hewan dan masalah etika. Beberapa aktivis menilai perlakuan terhadap kuda untuk disembelih sebagai tidak bermoral, sementara kasus penipuan pelabelan telah memengaruhi kepercayaan konsumen di beberapa wilayah. Risiko kontaminasi, seperti residu obat yang digunakan pada kuda, juga menjadi perhatian utama, khususnya di negara-negara dengan regulasi yang kurang ketat. Meski demikian, negara dengan regulasi ketat seperti Kanada dan Australia berupaya mempertahankan standar tinggi untuk kesejahteraan hewan dan keamanan pangan, mencerminkan komitmen mereka terhadap praktik industri yang bertanggung jawab.
Peternakan tikus bambu telah menjadi fenomena unik di wilayah selatan Tiongkok, khususnya di Provinsi Guangxi. Tikus bambu, yang dikenal karena dagingnya yang lembut dan kaya protein, pernah menjadi bagian penting dari program pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Ribuan peternak terlibat dalam industri ini, menghasilkan miliaran yuan per tahun. Peternakan ini didorong oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan dan pinjaman khusus untuk membantu peternak mengelola usaha mereka. Namun, membawa perubahan besar dengan pelarangan perdagangan satwa liar yang menghentikan peternakan ini. Banyak peternak mengalami kerugian besar dan terpaksa mengalihkan usaha mereka ke sektor lain, seperti pertanian dan e-commerce. Meskipun tikus bambu menjadi kontroversial karena terkait dengan isu konsumsi satwa liar, peternakan ini pada masa kejayaannya dianggap sebagai solusi ekonomi bagi komunitas miskin. Selain itu, popularitasnya juga didukung oleh media sosial, di mana video dari peternak yang membagikan humor seputar pengelolaan tikus bambu menarik jutaan penonton. Namun, pasca pelarangan, sejumlah program kompensasi pemerintah diluncurkan untuk mendukung para peternak beralih ke usaha lain dan mencegah mereka kembali ke kemiskinan. Industri ini kini menjadi pengingat akan dampak besar kebijakan terhadap mata pencaharian masyarakat, terutama di sektor yang melibatkan hewan liar. Peternak tikus di Australia, meskipun tikus sering dianggap sebagai hama, ada upaya unik untuk memanfaatkan peran mereka dalam ekosistem melalui inisiatif konservasi yang tidak biasa. Salah satu proyek terkenal adalah reintroduksi tikus liar asli, seperti bush rats, Ratus fuscipes, ke wilayah tertentu untuk mengendalikan populasi tikus invasif seperti tikus hitam, Ratus. Di North Head, New South Wales, para peneliti menangkap dan melepaskan ratusan bush rats, yang kemudian berhasil menggusur tikus hitam berkat sifat teritorial mereka. Langkah ini tidak hanya memulihkan keseimbangan ekosistem lokal, tetapi juga menjadi contoh inovatif dalam menggunakan spesies asli untuk melawan dampak negatif invasi spesies asing. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tikus asli memainkan peran penting sebagai insinyur ekosistem. Mereka membantu menyebarkan benih, mengolah tanah, dan mengendalikan populasi serangga. Dengan pendekatan ini, para ilmuwan tidak hanya melindungi spesies langka tetapi juga mengelola populasi hewan yang lebih umum secara strategis untuk manfaat ekologis yang lebih besar. Proyek seperti ini membuktikan bahwa bahkan spesies yang dianggap biasa, seperti tikus, dapat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Peternakan kodok menjadi industri yang penting di berbagai negara, terutama untuk memenuhi permintaan kaki kodok sebagai makanan lezat di pasar Eropa dan Asia. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Tiongkok memainkan peran utama dalam sektor ini, dengan banyak peternakan beroperasi dalam skala besar. Industri ini memadukan metode pemeliharaan di penangkaran dan panen dari alam liar. Namun, eksploitasi yang berlebihan terhadap populasi kodok liar telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati secara signifikan. Sebagai contoh, di Indonesia, miliaran kodok dipanen setiap tahun untuk memenuhi permintaan internasional, sehingga mengancam kelangsungan spesies tertentu dan mengganggu ekosistem lokal. Selain dampak ekologis, industri peternakan kodok menghadapi tantangan terkait pengelolaan penyakit dan dampak lingkungan. Regulasi yang lemah memungkinkan penyebaran penyakit amfibi melalui perdagangan, yang semakin membahayakan populasi liar. Selain itu, ada risiko spesies invasif melarikan diri dari peternakan dan mengancam ekosistem asli. Upaya untuk mengatur dan menstandarkan praktik peternakan masih terbatas, sehingga para konservasionis menyerukan kerjasama internasional untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Sirip hiu. Berburu sirip hiu untuk dijadikan sup mahal, dikenal sebagai shark finning, adalah praktik yang melibatkan pemotongan sirip hiu, seringkali saat hewan tersebut masih hidup. Setelah sirip diambil, tubuh hiu dibuang kembali ke laut, di mana ia tenggelam, mengalami kelaparan, atau dimangsa predator. Praktik ini didorong oleh tingginya permintaan untuk sup sirip hiu, makanan mewah dalam budaya Tiongkok yang melambangkan status sosial dan kehormatan. Meskipun memiliki nilai simbolis, proses ini mengakibatkan kematian hingga 73 juta hiu setiap tahun, menjadikan banyak spesies berada di ambang kepunahan. Perdagangan ini terutama terpusat di Hong Kong dan Tiongkok, yang menjadi pusat distribusi utama ke pasar global. Dampak ekologis dari berburu sirip hiu sangat merusak. Hiu merupakan predator puncak yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kehilangan populasi hiu secara drastis mengganggu rantai makanan laut, yang dapat menyebabkan efek domino terhadap spesies lain. Meski kampanye kesadaran oleh organisasi lingkungan dan selebritas berhasil mengurangi permintaan di beberapa wilayah, perdagangan ini tetap marak. Di beberapa negara,
Larangan berburu hiu telah diberlakukan, namun implementasinya sering terkendala lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, banyak restoran mengganti sirip asli dengan bahan imitasi untuk memenuhi permintaan tanpa membahayakan populasi hiu. Peternakan kelinci di Filipina kini semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya permintaan daging kelinci sebagai alternatif makanan sehat. Meskipun kelinci dulu lebih dikenal sebagai hewan peliharaan, kini dagingnya banyak dikonsumsi sebagai sumber protein yang rendah kolesterol. Beberapa peternak, seperti Bejale dari Panabo City, telah menjual sekitar 50 kg daging kelinci per bulan, yang semakin diminati karena teksturnya yang mirip dengan daging ayam, namun lebih rendah lemak. Kelinci juga mulai populer di restoran-restoran di Davao City, di mana hidangan seperti lechon kelinci, adobo, dan sinampalukang kuneho telah menarik perhatian pelanggan. Di sisi lain, rabbit farming di wilayah lain, seperti di Region 12, juga berkembang pesat. Daging kelinci dianggap sebagai pilihan makanan yang lebih sehat, terutama sebagai alternatif untuk daging babi yang terpengaruh oleh African Swine Fever. Beberapa peternak di wilayah ini, seperti pasangan Companero, telah berhasil memulai usaha peternakan kelinci dengan menyediakan pasangan kelinci gratis kepada keluarga-keluarga yang tertarik untuk berternak. Mereka tidak hanya menjual kelinci untuk daging, tetapi juga untuk pasar halal yang terus berkembang di kawasan tersebut. Kulit dan daging keledai. Perdagangan kulit dan daging keledai telah memicu kekhawatiran besar karena dampak etis dan lingkungan yang ditimbulkannya. Keledai sering dibesarkan dalam kondisi buruk, khususnya untuk diambil kulitnya yang digunakan untuk membuat produk seperti gelatin dan kosmetik. Permintaan terhadap kulit keledai ini telah menyebabkan peningkatan pemotongan keledai di negara-negara seperti Cina, Afrika, dan Timur Tengah. Meskipun beberapa wilayah memiliki undang-undang yang melarang perlakuan kejam terhadap keledai, pasar daging keledai yang dianggap sebagai makanan eksotis tetap berkembang pesat, seringkali terjadi dalam perdagangan yang tidak teratur dan eksploitatif. Menanggapi krisis ini, kelompok hak asasi hewan dan organisasi internasional telah meningkatkan kesadaran mengenai penderitaan keledai, mendorong negara-negara untuk mengadopsi regulasi yang lebih ketat dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi hewan ini. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, mulai melarang impor produk daging dan kulit keledai, meskipun perdagangan ilegal tetap ada di beberapa tempat. Situasi ini menyoroti masalah kompleks eksploitasi hewan untuk keuntungan ekonomi, di mana kehidupan hewan seringkali dianggap lebih rendah dari permintaan konsumen. Pembiakan ulat sutra. Produksi sutra dimulai dengan pembiakan ulat sutra, yang terutama adalah silkworm bombis mori. Prosesnya dimulai saat telur ulat sutra menetas menjadi larva, yang kemudian memakan daun murbei untuk tumbuh. Setelah beberapa kali berganti kulit, ulat ini mulai memuntahkan cairan dari kelenjar khusus mereka untuk membentuk benang sutra, yang mereka gunakan untuk membuat kepompong. Proses pemintalan ini berlangsung dalam waktu singkat, biasanya 2 hingga 3 hari. Selama mana ulat ini membungkus dirinya dengan serat sutra yang kemudian mengeras saat terkena udara. Setelah ulat selesai membentuk kepompong, mereka dipanen dan serat sutra diekstraksi dengan cara merebus kepompong untuk melepaskan benang halus yang panjang dan bisa dipintal menjadi benang sutra. Setiap kepompong mengandung sekitar 1000 yard serat sutra, namun dibutuhkan sekitar 2.500 ulat sutra untuk menghasilkan 1 pon sutra mentah. Proses ini telah dilakukan selama ribuan tahun, terutama di Asia, dan merupakan bagian penting dari tradisi tekstil, terutama di Tiongkok dan India. Sutra yang dihasilkan digunakan dalam pembuatan kain mewah yang telah dikenal luas karena kelembutannya, kilauannya, dan ketahanannya. Meskipun metode produksi sutra tradisional melibatkan pemanasan untuk membunuh ulat dalam kepompong, ada alternatif yang lebih etis seperti sutra damai atau ahimsa silk, di mana ulat dibiarkan keluar dari kepompongnya sebelum dipanen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang industri barang mewah dari kulit hewan, serta dampak etis dan lingkungan yang perlu kita perhatikan. Saat kita menikmati produk-produk tersebut, penting untuk selalu mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan dan kesejahteraan hewan terlibat dalam proses produksinya. Mari kita terus berupaya membuat pilihan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan alam dan etika konsumsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video informatif lainnya.